Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video ini aku akan membahas kisah dari seorang wanita muda di Inggris yang kehilangan hidupnya secara tragis. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. You know, we can't bring back Alice, and Alice is in our minds all the time. And so by trying to help people in the future in the same position as Alice Ruggles lahir pada tanggal 24 Desember 1991 dari pasangan Sue Hills dan Cliff Ruggles. Dia memiliki dua orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Alice tumbuh sangat dekat dengan keluarganya. Bahkan ketika mereka sudah tumbuh dewasa dan keluar dari rumah orang tuanya, mereka tetap berhubungan dekat melalui obrolan di WhatsApp keluarga. Alice dan saudara-saudaranya dibesarkan di Leicestershire, yaitu sebuah kota kecil yang tenang di Inggris. Di sekolahnya Alice bergabung dengan klub drama sekolah dan ikut tampil dalam sejumlah drama. Selain ikut klub drama, Alice juga unggul dalam bidang olahraga. Ketika berusia 18 tahun, Alice berkuliah di Universitas Northumbria yang terkenal dengan tim anggarnya. Dia kemudian lulus dari universitas pada tahun 2014 dengan gelar di bidang desain produk. Setelah lulus, segera dia mendapatkan pekerjaan di perusahaan penyiaran Sky di Newcastle, Inggris. Kemudian Alice pindah ke sebuah apartemen di Gateshead di Newcastle. Dia cukup sukses di pekerjaannya dan dengan cepat bisa beradaptasi dengan kehidupan di sana. Alice adalah sosok orang yang ramah dan baik hati, sehingga dia mudah berteman dengan orang yang baru dijumpainya. Dia juga mempunyai selera humor yang tinggi yang bisa memikat siapapun. Alice kemudian pergi berlibur dengan temannya ke Indonesia dan temannya itu memposting beberapa foto di Facebooknya. Trimaan Dillon atau lebih dikenal dengan nama Harry Dillon adalah seorang pria keturunan India yang kemudian pindah untuk tinggal di Inggris. Dia seorang anak tunggal dan dibesarkan dalam keluarga Sikh yang taat. Ketika dia lulus SMA, dia memilih untuk bersekolah di Universitas Edinburgh di Skotlandia. Karena dia ingin merasakan cara hidup baru di luar India dan bisa menjauh dari orang tuanya yang sangat religius. Bebas dari pengawasan orang tuanya, dia sering pergi clubbing dan juga suka minum banyak di malam hari dan menikmati kebersamaan dengan sejumlah wanita yang berbeda. Itu semua adalah perilaku yang tidak akan pernah disetujui oleh orang tuanya. Tetapi karena keberadaan mereka yang begitu jauh, Harry tidak khawatir kalau kenakalannya itu akan diketahui. Setelah lulus dari universitas, Harry memutuskan untuk mendaftar di Angkatan Darat Inggris dan tugas pertamanya berada di Afghanistan. Selama ditempatkan di Afghanistan, Harry secara teratur menggunakan Facebook untuk tetap berhubungan dengan teman dan keluarganya di India. Pada bulan Oktober 2015, saat dia sedang melihat-lihat foto seorang temannya di Facebook, dia kemudian melihat foto seorang gadis yang sangat cantik dengan rambut panjang dan juga senyumnya yang hangat dan ramah. Harry kemudian mengirim pesan kepada temannya dan memintanya untuk mengenalkan gadis itu. Dan begitulah Harry bisa mengenal Alice Ruggles. Sejak saat itu, kehidupan Alice tidak pernah sama lagi. Keduanya mulai sering berkirim pesan dan juga melakukan video call beberapa kali seminggu. Harry terlihat sangat manis dan menawan di internet, dan Alice pun dengan cepat jatuh cinta kepadanya. Ketika Harry kembali ke Inggris dari Afghanistan, keduanya bertemu langsung untuk pertama kalinya. Mereka menghabiskan minggu yang menyenangkan bersama di Newcastle dan kemudian di Edinburgh, di mana barak Harry berada, dan mereka benar-benar tak bisa terpisahkan. Namun tak lama orang-orang mulai memperhatikan perubahan sikap dari Alice. Dia menjadi lebih pendiam, menarik diri dari pergaulan dan juga menjauh dari teman-temannya yang akhirnya merusak persahabatan mereka. Alice terus-menerus menghabiskan waktunya bersama dengan Harry dan makin lama temannya makin sedikit.
Harry juga mengendalikan Alice dari apa yang harus dia lakukan sampai bagaimana cara dia berpakaian. Selain itu, Harry juga meminta foto untuk bisa membuktikan keberadaan Alice saat itu atau hanya ingin melihat pakaian yang dipakainya. Harry juga tidak mengizinkan Alice berbicara dengan teman prianya atau memakai riasan di wajah. Jika melanggar, Harry akan menyebutnya berselingkuh dengan pria yang lain. Namun, yang sebenarnya terjadi malah Harry yang suka bermain-main dengan wanita lain, di mana dia bergabung dengan Tinder dan juga aplikasi kencan lainnya. Dia mengobrol dengan gadis-gadis sepanjang hari, berselingkuh dari Alice. Di suatu hari di bulan Agustus tahun 2016, Alice menerima pesan di Facebooknya dari seorang wanita yang didekati oleh Harry di saat itu. Dia mengatakan kalau Harry mengklaim dirinya seorang lajang di aplikasi Tinder. Tetapi wanita itu tiba-tiba menemukan kalau Harry ternyata sedang menjalani hubungan dengan Alice. Mendengar itu, Alice menjadi marah dan memutuskan Harry segera. Namun Harry tidak terima telah diputuskan oleh Alice secara sepihak. Saat itulah semua kontrol yang dilakukan oleh Harry berubah menjadi menguntit dan mulai meneror Alice dengan pesan dan voicemail tiap hari. Alice tidak pernah merespon semuanya dan Harry mulai mengirimkan voicemail yang berisi permohonan agar pesannya itu direspon. Harry bahkan mengirim pesan teks melalui WhatsApp dari temannya karena WhatsApp miliknya telah diblok oleh Alice. Di bulan September tahun 2016, Harry juga meretas akun sosial media milik Alice. Dan ini menambah semua kegilaan yang telah dilakukannya. Harry juga meretas akun Tinder Alice, dan saat dia melihat Alice mengirimkan pesan ke seorang pria lain, dia tidak menyukai hal itu. Di akhir bulan September, Harry berkendara dari Edinburgh menuju ke kediaman Alice di tengah malam. Harry mengetuk pintu rumahnya, dan setiap kali Alice datang ke arah pintu dan mengintip dari lubang, Harry akan bersembunyi. Kemudian suara ketukan itu berpindah ke jendela kamar dan saat Alice mengintip keluar, dia melihat ada coklat, bunga, dan sosok Harry yang berjalan menjauh di kegelapan. Dan kemudian Alice mendapatkan voicemail yang berbunyi kalau Harry hanya memberi coklat dan bunga sebagai permintaan maaf dan dia tidak memiliki keinginan untuk menghabisi nyawanya Alice. Alice menjadi sangat ketakutan dan dia langsung menghubungi polisi dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Keesokan paginya, polisi menelpon untuk meminta informasi lebih detail dan mengatakan jika Harry menelpon lagi, Alice diminta untuk segera melapor. Polisi juga memberikan pilihan tentang apa yang bisa dilakukan dan Alice memilih PIN yaitu Police Information Notice, yaitu Harry dilarang untuk menghubungi Alice lagi. Dan setiap kali Alice melaporkan Harry kepada polisi, Harry akan mendapatkan pemberitahuan. Alice sudah merasa kalau dia melakukan hal yang tepat untuk membuat Harry menjauh dari dirinya dan dia juga merasa lebih aman. Di tanggal 3 Oktober, Komandan Harry menyuruhnya untuk tidak mengganggu Alice lagi dan Harry menyetujui permintaan itu. Namun seminggu kemudian, Alice menerima satu paket yang berisi surat dan foto-foto lamanya dengan Harry. Alice menelpon pada polisi dan melaporkan hal itu. Petugas menanyainya apakah dia mau Harry ditangkap saja. Namun Alice menjawab tidak, karena dia tidak ingin merusak karir dari Harry. Di tanggal 12 Oktober, Harry berkendara dari Edinburgh menuju ke rumah Alice. Sambil menunggu Alice pulang bekerja, di dalam mobil dia bermain Tinder mencari gadis lain yang bisa diajak kencan. Alice saat itu akan segera pulang dari kantornya, di mana waktu menunjukkan pukul 5:20 di sore hari. Dan akhirnya Alice pulang setelah mendapatkan tumpangan dari temannya untuk bisa sampai ke rumahnya. Di rumah, Alice sedang mencoba gaun pesta dan mengirimkan pesan kepada gebetan barunya. Namun semua kontak berhenti di sekitar pukul 6 sore. Di malam itu, Harry menerobos masuk ke dalam rumah Alice melalui jendela yang terbuka. Alice saat itu sedang di dalam kamar mandi dan Harry menyerangnya. Alice sempat melawan balik, namun akhirnya Harry menjatuhkan badannya. Dan selagi Alice terjatuh dengan wajah menghadap ke bawah, Harry menarik rambutnya dari belakang dan menyayat lehernya dari telinga kiri ke telinga kanan. Harry kemudian membawa ponsel Alice dan senjata yang akhirnya dibuangnya saat perjalanan kembali ke Edinburgh.
Teman sekamar Alice, Maxine, datang hanya beberapa menit setelah Harry meninggalkan rumah, dan dia langsung menelpon ke polisi melaporkan apa yang terjadi. Saat polisi tiba di rumah itu, Alice dinyatakan telah tewas di tempat, dan Maxine menyatakan kalau pasti Harry lah pelakunya. Hanya beberapa jam setelah penemuan tubuh Alice, polisi tiba di barak Harry di Edinburgh untuk menahannya. Di dalam tahanan, Harry terlihat seperti baru saja terlibat perkelahian, di mana tubuhnya dipenuhi dengan luka cakar, namun dia menyangkal segala tuduhan terhadap dirinya. Tetapi dalam pemeriksaan forensik, ditemukan adanya DNA Alice di gelang dan juga di setir mobilnya. Walaupun dia terus mengelak, namun polisi sangat yakin kalau Harry lah pelakunya. Dan dalam interogasinya, Harry memang mengaku kalau dia mendatangi Alice di hari itu, namun mengklaim saat dia pergi Alice masih dalam keadaan baik-baik saja. Harry diadili sekitar 6 bulan kemudian pada bulan April tahun 2017, dan dia masih menyangkal semua tuduhan. Harry bahkan mengatakan kalau di hari itu Alice yang menyerangnya sambil membawa pisau dan kemudian melukai lehernya sendiri saat dia terjatuh di atas pisau. Dan saat dia dalam keadaan sekarat, Alice menyalahkan keluarganya atas apa yang terjadi. Di persidangan, Ibu Alice mengatakan kalau dia tidak akan pernah memaafkan dirinya karena telah menasihati putrinya bahwa jika dia mengabaikan Harry, Harry akan berhenti menghubunginya. Juri menyatakan kalau Harry bersalah dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 22 tahun. Setelah pembunuhan, baru terungkap bahwa kecerobohan petugas polisi dalam menangani kasus penguntitan Alice sedikit banyak menyumbang andil. Saat Alice melaporkan Harry pertama kali, polisi tidak langsung menangkap Harry, dan mereka juga tidak memeriksa ponsel Alice yang berisi banyak pesan teks dari Harry, yang seharusnya hal itu bisa menjadi barang bukti. Keluarga Alice kemudian mendirikan Alice Ruggles Trust dalam upaya meningkatkan kesadaran publik akan bahayanya penguntitan. Mereka mengkampanyekan langkah-langkah hukum yang bisa diambil untuk bisa menangani hal itu. Organisasi ini juga membantu untuk meningkatkan pelatihan petugas dalam memberikan respon. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!